Sabtu pun saya mantap datang seminggu sekali hari luka enggak. Lo tuh drama banget bro. Ini bukan kurang tidur, lu nya aja kali yang kurang istirahat. Lo pikir gue sempet tidur? Gue aja semalam ketiduran sambil nyetrika, bangun-bangun baju gue gosok. Nay, bahkan tadi kan naik bis kan, nah terus supirnya malah merem mendadak. Lu tahu nggak gue kenapa? Ketiban tangannya orang, berasa kayak jadian mendadak cuy. Kalau bedanya minimal Saja lu. Gua capek bukan karena kerja, tapi karena pura-pura semangat kerja doang. Gua sampai ngantuknya tadi ketiduran musola. Pas gua bangun, udah azan asar tuh. Pas gua buka mata, gua dikira kesasukan. Bener banget. Oh iya, Jess, kita bentar lagi ada tugas loh. 1 bulan lagi kita harus kumpul. Kayaknya gua rasa kita udah harus mulai kumpulin struktur idenya sih dari sekarang. Enak aja. Si Raka kalau buka laptop, dia udah kayak mau presentasi PBB. Dia tuh rapi banget. Gue yakin dia nentuin baju hari ini sama hari Selasa. Gua suka Sabtu sore kayak gini. Capek sih, tapi di kosan gua ketemunya sama casan, sama tembok, sama kasur mulu. Gue juga. Ini satu-satunya nih hari dimana gue ngerasa hidup gue agak masuk akal gitu. Kita sibuk ngejar waktu Senin sampai Jumat, tapi Sabtu ini kayak checkpoint kecil. Ngetin gue itu juga manusia. Dan mungkin kita nggak bisa ngelawan waktu, tapi gua rasa kalau misalkan kita bisa have fun memaknai waktu di hari Sabtu ini, ya gua rasa itu tidak akan terlalu berat sih. Wanita sebelah. Guys, kan kita sebentar lagi udah mau mulai nih. Nah, mungkin kita mulai dari sekarang aja pembagian tugasnya ya. Jadi biar nggak terlalu mepet. Mungkin yang mau bagian awal siapa? Gimana, Tari? Ya, gue siap sih buat bikin riset sama slide. Tapi hari ini kerjaan lagi banyak, jadi mungkin minta bantuan sedikit kali ya. Oke, Tari berarti bagian riset sama slide ya. Naya gimana bisa bantu? Iya, gue juga kantor lagi sibuk banget, lagi padet. Deadline juga bersamaan, tapi gue usahain ikut sih. Oke. Ngomong soal kerja ya, gue bolos kerja buat kuliah. Bolos kerja? Berani juga lo. Parah sih. Iya, makanya kenapa gue paham banget susahnya bagi waktu antara kuliah sama kerja. Gimana gak ketinggalan materi, tapi kayaknya bos gue udah mulai curiga nih. Gua malah kebalik, gua sering bolos buat kerja ketimbang kuliah. Setuju banget bro, itu tuh real. Nilai bisa diulang. Jadi ada yang prioritas kerjaan, ada yang prioritas kuliah. Udah kayak tim pemain bola, ada 3 bagian. Tapi jangan sampai yang nentuin posisi malah nge-deadline, nanti kita yang ngerjain. Iya sih. Gue pernah lupa nilai tugas gara-gara kejebak kerjaan kantor. Rasanya kayak duel antara kuliah sama kerjaan. Dua-duanya jadi gak bisa ditinggal. Kayak duel di game ya. Tapi real dan pakai darah. Tapi menurut gua ya, kunci manajemen waktu itu bukan gimana cara kita ngatur jam sih, tapi gimana cara kita tuh nentuin prioritas. Ya kadang kita juga harus jujur sih sama diri kita sendiri. Kadang gue ngerasa kerjaan bikin gue susah fokus kuliah. Tapi gue gak mau juga. Kita nanti sampai Nyerah gitu loh. Kita semua lagi berjuang, Tar. Lu nggak sendirian.
Iya. Kita semua punya waktu masing-masing. Jadi contohnya satu ini nih, jangan sampai waktu kita selanjutnya digunakan dengan sia-sia. Oke, komitmennya jangan ada yang bolos buat kerja kelompok. Oke. Setuju. Setuju. Oke, minggu ini gimana progresnya nih guys? Ada yang masih kesulitan nggak? Wah, gua masih kejar-kejaran sama kerjaan nih. Biasanya kerjaan di kantor gak kelar-kelar. Gak pernah tidur lagi, serius deh. Sama, gue juga ngerasa kulit tuh makin empuk. Tapi masih dicobain stres lah. Santai. Lu yang sering bolos kan? Gue tahu lo. Jangan bercanda. Main bola itu gak gampang. Gue juga udah mulai pesan beratnya sih. Kantor lagi banyak kerjaan kan. Pengen banget dulu gitu. Kalau Sabtu tolong lah, jangan kerja gitu. Gue kayak juggling 3 bola. Kuliah, kerja, keluarga. Kadang salah jatuh, rasanya nyesek banget. Kalau gue sih juggling sambil tidur di musola. Santai dah. Tapi benar juga sih, kita udah harus mulai jujur sama diri kita masing-masing sih. Woi, jangan pada bercanda guys. Nanti malah cuma numpuk ini kerjaan. Meledak akan pada kejadian itu guys. Ya jangan sampai ada yang lewat. Motor-motor ini udah nyetir kita. Mungkin kita perlu atur ulang waktu tugas biar gak ada yang kebeban berat sendirian. Setuju sih. Tapi jangan sampai kita nggak punya waktu buat istirahat. Nanti malah otak burn out. Ya kita harus saling dukung sih, bukan cuma kejar target doang. Oke, komitmen kita kerja bareng ya. Kerja sama. Bersatu kita teguh, kerja kita kawin lagi. Yusuf, gimana minggu ini? Lu udah sampai mana? Jujur gue belum kelar. Minggu ini kantor jauh banget. Gue hampir gak sempat buka slide. Sebenarnya ini bukan masalah kantor doang sih, Yusuf. Kita kan udah ngomongin ini ya dari minggu lalu. Lu tuh harus serius sih kalau menurut gue. Iya, kita semua sibuk. Tapi lo yang sering bolos kuliah, jangan bikin beban kita makin berat lah. Ya, gue juga manusia. Lo gak ngerti gimana rasanya ngejalanin gue dunia. Santai bro. Kita semua capek. Tapi kalau saling nyalain juga nggak bakal nyelesain masalah. Aku juga stres, kerja, kuliah, keluarga. Itu benar-benar bikin burn out banget sih. Kayaknya dalam ini bukan cuma beda, tapi udah ngejar-ngejar kita. Stop. Kalau sampai ada yang meledak, ya jangan salah gua. Udah, kita nggak bisa terus begini sih. Kalau nggak ada yang buka presentasi, kalau ada Apa kita masih bareng-bareng kerjain proyek ini? Gue gak mau jadi beban kesembuhan. Kita harus kuat sih. Buat kita semua juga. Guys, ada chat dari Bapak dosen. Apaan tuh? Gua dong. Oke. Bapak dosen nyuruh dipercepat presentasinya 2 hari lagi. gimana? 2 hari lagi? Kita masuk akal banget. Kita kan baru seminggu seriusnya. Iya, kecepetan ini mah. 2 hari lagi. Iya, Serius. 2 hari lagi. Apa? Tugas 2 hari lagi. Percepat jadi 2 hari lagi. Kerjaan gue di kerjaan belum beres, masih numpuk. Gila, ini baru mau nyusun slide minggu depan lagi. Ya udah, gak ada pilihan kalau kayak gitu guys. Kita bagi lagi aja ini tugas. Mantap, kita jadi kerja 24 jam nonstop nih. Kita harus jadi domi kampus nih. Gue udah mikir panjang, kayaknya gue mau berhenti kuliah aja deh. Serius, Nay? Apa beban ini udah kebanyakan? Serius gue. Jangan semua ambil keputusan itu aja, Nay. Coba cerita dulu deh, kenapa bisa sampai kayak gitu? Kerjaan kantor numpuk, deadline tugas, numpuk banget. Belum lagi keluarga, terus masalah pribadi yang lain, itu tuh bener-bener kayak membuat hidup gue tuh kayak bukan cuma tentang hidup, kan bertahan gitu. Gue ngerti banget rasanya sih, Nay.
Gue juga pulang kerja capek. Udah gitu kuliah juga harus fokus kan. Kadang gue juga nangis di toilet kantor. Gue selama ini sering kali bolos karena malas, tapi karena gue butuh kerja biar keluarga jadi juga bisa makan. Kadang gue ngerasa bersalah banget lah gitu. Kita semua punya beban yang gak kelihatan. Tapi kita nggak boleh kalah sama ini. Kita harus cari cara biar nggak hancur kayak gini. Menurut gua kita bukan cuma tim buat presentasi sih. Kita tempat buat saling dukung. Jadi kalau misalkan ada satu yang lemah ya kita angkat. Jadi kita harus jalan sama-sama sih. Nah, lu nggak sendirian. Kita semua di sini bareng-bareng. Kita semua saling menguatkan. Jadi kalau kita harus pikirkan lagi depannya ya. Tapi gue takut banget kalau gue berhenti gitu. Gue nyeselnya tuh kayak seumur hidup gitu. Iya dong, pasti itu. Bayang-bayang gitu. Ya, Tapi ya mau gimana lagi, harus berhenti. Maka dari itu kita harus pikirkan lagi ke depannya. Sokap nih. Lo gak harus buat sendirian, Nay. Kita bantu lo sebisa mungkin. Kita bisa atur ulang semuanya. Begitu gak sesuai kemampuan, kita gak mau ada yang sampai bisa seperti ini. Kita kuliah bukan cuma nyari nilai doang sih, Nay. Kita kan juga nyari masa depan kan. Masa depannya kita bangun sendiri. lu ingat nggak waktu kita pertama? Kita harus saling support. Nah, waktunya sekarang kita tepati janji. Kalau kita nggak bisa jadi superhero, minimal kita bisa jadi sidekick yang selalu ada buat tim lah. Superhero udah nggak ada. Katanya adanya super team ya. Sidekick bro ya. Oke lah, kita bikin sistem baru ya. Target yang realistis. Jadi kita jangan lupa untuk istirahat mulai sekarang, oke? Oke. Jadi kalau misalkan capek, bilang aja, nggak apa-apa. Nanti kita bantu bareng-bareng. Yang penting untuk memanage waktu, kita jangan lupa untuk istirahat. Jangan lupa kita juga semua ada di sini buat kuliah. Naik. Iya, makasih ya teman-teman. Gue bakal coba buat bertahan. Thank you. Dia kita setuju sama-sama dengan Filis. Oke, komitmen kita kerja keras, ngemil sehat dan tidur cukup. Jangan sampai ada yang ketiduran di kelas besok ya. Kalau gue ketiduran, gue rela deh dicek sama kalian. Jadi, tapi jangan lupa kita harus tetap. Wih. Guys, gua jadi mikir ya, kalau misalkan seandainya dari awal kita maksain semuanya harus sempurna, kayaknya dari minggu-minggu lalu kita udah nyerah sih. Padahal kita nggak nyerah kan. Bahkan waktu yang pergi aja, kita masih di sini kan. Itu udah bukti nggak sih? Maaf ya, gue sempet down banget. Tapi kalian bener-bener bikin gue sadar sih, kalau capek itu jangan dilawan sendirian. Kalau capek sendirian mah, gue udah bilang dari episode pertama, sumpah dah. Waktu emang gak gampang, tapi kita harus mulai dari hal kecil. Waktu banyak kopi, kalau kita ada uang, kita nggak bisa belajar mati. Kalau ada, Justru itu biar kuat. Beda, oke, kita semua punya alasan kan buat nyerah. Tapi malam ini kita punya satu alasan buat lanjut. Kita itu nggak sendirian, kita sama-sama. Bener nggak? bener-bener. Besok gue mau bikin reschedule ulang. Biar bisa kasih ruang buat istirahat, buat diri sendiri. Dan gue sadar sih bukan waktunya yang kurang, tapi perhatian ke diri sendiri yang kurang. Gue juga mau mulai ulang atur jam kerja. Biar bos gue gak marah, biar bisa dapat kenaikan juga. Intinya gak usah soal buat sendiri sih. Kita bareng-bareng aja dalam. Sisa waktu semester ini, yuk bisa yuk kita harus waras yuk. Dan kopi. Kelar juga tugas kita ya. Berarti sebenarnya sih bukan ngerasa bahagia karena kelar tugas ini, tapi gue sih ngerasa bahagia karena kita bisa ngelarin ini sama-sama dan jadi gue nggak takut sih kalau misalkan hal ini terjadi lagi. Gue yakin kita bisa melewati.
gue nggak pernah yakin bisa tahan sejauh ini sih. Tapi hari ini gue ngerasa kayak kuat, bukan karena gue hebat, tapi karena kita udah ngelewatin ini bareng-bareng sih. Dulu gue pikir waktu itu musuh, kita kejar, kita lawan, tapi ternyata kita cuma belum ngerti cara jalan bareng sama waktu itu, dan belum ketemu teman jalan yang pas juga sih. Menurut gue di semester ini udah kayak game survive mode, survive mode gitu. Cuma kita harus survive. Bareng-bareng. Oke. Kadang gue pengen sih punya banyak waktu lebih gitu. Tapi gue sadar sebenarnya yang dibutuhin bukan waktu, tapi mendapatkan arti dari setiap ya. Lalu hari ini terciptalah mahasiswa semester 2 kelas karyawan yang berhasil menyatukan tugas, kerja, dan gorengan. Jelas gondrong. Balik. Lo inget kata lo pas awal semester? Yang mana? Yang bilang, gue yakin bakal ada yang tumbang sebelum UTS. Ternyata bukan kita yang tumbang. Rasa takut kita yang tumbang. Dulu gue kira yang ngatur semuanya itu waktu. Yang melambat, yang ngebut, yang bikin kita kejar-kejaran. Tapi makin gue jalanin, gue juga sadar yang sebenarnya ngendalin waktu bukan waktu itu sendiri. Mungkin juga bukan gue yang sepenuhnya ngatur, tapi kita yang milih gimana caranya kita untuk melewatinya. Gue belajar satu hal dari pelajaran itu. Hidup bukan soal disiplin tanpa celah, tapi soal tanggung jawab meski kadang salah arah. Bukan soal gak pernah telat, tapi gimana kita bangkit tiap kali kita lelah. Kita gak bisa ngatur waktu sepenuhnya, tapi kita bisa ngatur sikap kita. Bisa belajar sabar, bisa dengerin orang lain, bisa minta maaf, bisa nyoba lagi, dan yang paling penting, kita bisa milih buat gak nyerah. Waktu terus jalan, tapi karakter kita, itu yang nentuin kita mau jadi siapa selama waktu itu berjalan. Jadi mungkin bukan soal siapa yang ngendalin waktu, tapi siapa yang mau terus bertumbuh bersamanya. Karena selama ini kita masih belajar, masih mencoba ngerti orang lain, masih berani jujur ke diri sendiri, itu artinya kita masih melangkah, dan itu udah luar biasa.